Sahabat Ekora NTT, kali ini sudut pandang Ekora NTT ada di Paroki Mangulewa, Paroki Mater Dolorosa Mangulewa di Kabupaten Ngada, Keuskupan Agung Ende. Dan kita kali ini akan ngobrol lagi tentang dunia pertanian. Dan narasumber kita kali ini, teman ngobrol kita kali ini, namanya Om Valens, seorang petani yang boleh dibilang sangat profesional, menekuni profesi ini dengan sungguh-sungguh. Om Valens juga adalah Ketua PSE, Pengembangan Sosial Ekonomi Paroki Mangulewa. Kita akan banyak ngobrol tentang ini, tentang produk-produk yang mereka hasilkan di paroki, apa saja yang sudah mereka buat. Tapi kita awali dengan perkenalan. Om Valens, bisa perkenalkan nama Om Valens, keluarga, anak berapa orang, sudah mulai berapa lah, sejak kapan mulai mencintai profesi ini? Silakan Om Valens. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentinus Jawa, berkeluarga, anak 3. Profesi saya sebagai petani dan di paroki ini dipercaya sebagai Ketua PSE. Lalu kegiatan keseharian saya itu lebih banyak di kebun pribadi. Lalu kegiatan yang sementara saya lakukan di kebun pribadi saat ini menanam tanaman hortikultura, khususnya hortikultura buah. Yaitu alpukat, kelengkeng, dan pepaya. Ya. Oke Om Valens, ya tadi 3 orang anak, kalau boleh tahu sekarang ada di mana, masih kuliah kah, sudah bekerja kah Om Valens? Baik, 3 orang anak. Yang pertama putri, kuliahnya di Jogja, Sanata Dharma. Lalu yang kedua di STM, yang ketiga Seminari Matuloko. Wih, ini seorang petani yang sungguh-sungguh mengirimkan anak-anak ke dunia pendidikan Om Valens. Kalau boleh tahu, Om Valens dulu misalnya ketika menempuh pendidikan tuh kuliah atau sekolah tuh jurusan pertanian memang kah? Atau jurusan lain kah? Gitu. Baik, sebenarnya dari latar belakang saya tidak punya pendidikan formal di dunia pertanian. Sebenarnya pertanian yang saya tekuni saat ini kan memang keadaan waktu itu. Karena keadaan waktu itu. Saya sekolah STM Negeri Ende di tahun 90, tamat, langsung merantaunya ke Timur Timur. Sekarang Timur Leste. Lalu di sana saya bekerja sebagai buruh kasar lah. Waktu itu buruh jalan, jaringan listrik, sebagai instalatir, dan juga kerja-kerja yang lain yang saya tekuni. Lalu di tahun 2003 itu saya bekerja di HTI. Waktu itu belum Perum, masih hutan tanaman industri. Di tahun 93. Oh, tahun 93. 93 saya di HTI, tempatnya di Kabupaten Kova 5, Suai, sebagai tenaga lepas. Waktu itu tenaga lepas sebagai operator radio, handy-talkie. Lalu di tahun 95 itu saya banyak bergaul dengan saudara-saudara kita yang datangnya dari Jawa, dari Bali. Mereka itu warga transmigrasi di daerah Suai. Lalu itu yang awal saya belajar dari mereka. Mereka bertani itu? Mereka bertani dan mereka lebih banyak budidaya tanaman semangka dan melon. Awal saya belajar dari itu. Lalu di tahun 95 itu juga saya mulai tertarik dengan karena lihat mereka. Waktu itu saya tanya bahwa hasil semangka ini dijual kemana. Mereka bawa ke Kupang atau Buah. Waktu itu pembelian itu borongan. Dalam satu trek rata bak itu seharga 2.500.000. Angka uang waktu itu besar sekali itu. Kalau kita buruh harian itu satu hari itu dengan upah Rp1.000. Itu kita makan kalau Rp1.000 itu kita makan luar lah. 750 baru makan dalam. Lalu karena itu saya tertarik, lalu saya mulai belajar.
belajar dari saudara-saudara kita itu, dan saya minta lahan. Minta lahan itu orang Timur Timur, kebetulan dia sebagai tenaga honorer, dia juga penyuluh. Lahannya daerah transmigrasi, lahan perumahan itu dengan luasan itu 25 are. Nah, jadi 25 kali 100. Jadi saya kelola pertama itu sambil proses belajar, dan itu nyaris gagal, tetapi masih bisa balik modal. Nah, dengan pengalaman yang ada, saya mulai beranikan diri. Beranikan diri, saya harus bertani, dan saya perluas dari lahan 1/4 hektar menjadi 3/4 hektar. Dalam tempo 1 tahun, 2 kali panen, saya bisa membeli rumah dan tanah, itu ada di daerah transmigrasi namanya Raimea. Itu rasa dalam hati bukan, jadi petani ini saya bisa beli tanah dan bikin rumah gitu ya. Waktu itu sudah putuskan bertani sudah nih. Bertani sudah. Itu tetap dengan horti tadi. Tetap dengan hortikultura. Tanam melon, semangka itu. Iya. Oke. Pada akhirnya kan kita tahu bahwa peristiwa 99 ketika Timor Leste akhirnya merdeka, Om Valens pasti memilih pulang, toh? Iya, memilih pulang. Itu bagaimana proses ketika kembali, dan apakah jadi buruh kasar lagi atau kembali ke dunia pertanian seperti ketika meninggalkan profesi awal buruh kasar yang tadi makan dalam 1.000, makan luar 750 itu? Artinya begini, ketika peristiwa tahun 99 itu saya ingat di bulan November, bulan 11 itu saya keluar dari Kova Lima, daerah Timur-Timur. Keluarnya itu kita mengungsi ke Betun, Malaka. Di Malaka itu saya mempunyai tekad bagaimana saya harus kembali dengan pengalaman yang ada. Saya harus tetap jadi sebagai petani, dengan menghilangkan paradigma bahwa petani itu kotor, dekil, petani itu miskin. Itu tidak ada di dalam benak saya. Saya berniat bahwa apa yang kita lakukan, kita menanam, pasti kita menuai yang baik. Menanam hal yang baik, pasti menuai hal baik. Jadi kembali ke Bajawa, saya kembali ke Mengada, kabupaten. Lalu mulai bertani sudah? Lalu tetap juga bertani. Di sini saya mulai dengan tanam cabai tahun 2000. Tahun 2000 itu terjadi letusan Gunung Wawamuda di Bajawa ini. Itu saya lagi tanam cabai waktu itu. Tanam cabai, dan setelah itu saya juga diajak teman-teman kerja di LSM. Saya juga sebagai tenaga lapangan. Waktu itu kita memfasilitasi petani dengan saprodi, tapi kita ajar tanam cabai. Nah, tapi waktu itu ketika kita ajar beberapa kelompok tani, ada kelompok tani yang memang jalannya cukup bagus, tetapi ada yang lain itu jalannya setengah-setengah. Karena mereka anggap bahwa ini hal baru. Kita ini bukan makan, ada bahasa yang kita bukan makan cabai, kita makan nasi. Tetapi kita tetap memberikan edukasi, walaupun tidak secara kelompok, kita juga lakukan secara pribadi. Secara pribadi ada kita bimbing orang-orang itu secara pribadi, dan ketika mereka menunjukkan perubahan pada diri mereka, dengan sendirinya lingkungan di sekitarnya mereka mengikuti. Kalau Om Valens lihat sendiri potensi, ya saya kira Kabupaten Ngada secara keseluruhan, apalagi di Mangulewa tuh, tanam apa saja cocok Om Valens ya? Iya. Kalau kita melihat potensi, kalau Mangulewa ini, itu sebenarnya potensinya itu ada di hortikultura. Hortikultura ini khususnya sayuran dataran tinggi. Lalu yang berikut itu tanaman perkebunan, lebih khusus kopi. Kopi. Tadi Om Valens bilang ketika kembali dan mulai tanam cabai itu lumayan kah hasilnya? Iya, artinya ketika saya mulai dengan cabai ini, hasilnya pasti. Dia pasti. Saya hampir setiap tahun tuh pasti saya beli kebun. Dari hasil saya budidaya cabai. Luar biasa Om tuh. Pasti saya beli kebun. Om Valens ini kan artinya sudah sangat mencintai sekali. Itu ada tidak proses misalnya Om Valens pernah punya pengalaman dikirim dinas pertanian untuk belajar di daerah tertentu, atau
belajar otodidak saja sendiri misalnya, itu pengalaman pernah ada tidak? Om Valens bisa ceritakan ke kami. Untuk dikirim itu memang belum pernah, tetapi saya pernah dipercayakan sebagai penyuluh swadaya. Pernah sebagai fasilitator. Waktu itu ada program VAT Bank Dunia. Saya juga kadang mereka minta sebagai narasumber. Jadi pengalaman tuh yang mengajarkan Om Valens itu otodidak tuh dari bacaan juga kah Om Valens? Misalnya lebih banyak juga dari bacaan ketika kita belajar, tetapi saya itu harus melakukan uji coba langsung di lapangan. Apakah yang kita baca nih sesuai dengan nanti yang kita buat. Karena saya dengar katanya Om Valens itu petani yang belajar otodidak, mengakses buku-buku bacaan, terus turun ke lapangan coba begitu Om Valens ya. Kalau boleh tahu misalnya dari cabai, terus katanya pernah vanili jadi petani vanili. Itu di tahun-tahun awal ketika kembali ke sini itu mulai cabai dan vanili itu. Kalau saat ini Om Valens misalnya di lahan sendiri itu Om Valens budidayakan apa tuh? Tanaman apa saja? Kalau sekarang masih di hortikultura, lebih khusus hortikultura buah. Itu buah apa sih Om Valens? Kita melihat peluang. Ini Ngada ini termasuk kelangkaan buah. Kabupaten-kabupaten tetangga juga masih kelangkaan buah. Lalu buah-buah yang kita lihat di pasar ini lebih banyak didatangkan dari luar. Padahal potensi kita ada, sumber daya ada. Ini soal kemauan saja. Ini soal kemauan. Peluang pasar ada. Untuk itu mungkin dari dasar pemikiran itu, sekarang saya mulai budidaya buah itu khususnya alpukat, kelengkeng, pepaya. Dan 1 tahun lalu ini saya pernah panen pepaya. Hasil yang saya tumpang sari dengan cabai itu hanya tumpang sari tanaman di sela-sela itu bisa menghasilkan 100 juta lebih dari pepaya. Hebat sekali Om Valens tuh. Jadi itu yang membuat kita katakan Om Valens akhirnya tercebur sungguh-sungguh sudah di dunia pertanian ini. Kalau boleh tahu misalnya kan orang bilang avokat itu kan banyak varietasnya atau banyak jenisnya. Di Om Valens punya, di lahannya Om Valens sendiri tuh avokat apa saja sih Om Valens? Kelengkeng juga. Iya, kalau sekarang yang saya tanam alpukat itu ada banyak varietas, ada varietas lokal, unggulan lokal kita Indonesia, ada juga alpukat introduksi itu alpukat bibit yang kita datangkan dari luar. Mereka itu tanaman asli dari negara tetangga kita, misalnya dari Vietnam, Thailand. Sampai akses untuk dapatkan bibit itu bagaimana? Ada teman di sana atau? Sebenarnya kita ini untuk peluang untuk mendapatkan bibit itu mudah. Banyak saudara-saudara kita yang ada di Jawa Timur, di Blitar itu mereka itu sebagai pelaku pembibitan dan mereka itu memang distributor bibit alpukat itu. Oh, jadi Om Valens ini terhubung juga dengan teman-teman petani? Saya juga terhubung dengan teman-teman dan memang modalnya awalnya itu hanya dengan YouTube. Om Valens belajar otodidak juga selain baca tapi dulu lihat di YouTube. Teknologi juga kita manfaatkan. Ketika kita ketemu orang yang bisa dipercaya, kita kontak. Bahkan saya juga sering berkunjung ke Blitar, ke Kediri. Oke, kalau Om Valens soal avokat tadi. Iya. Ini menarik karena di lahan tanam avokat, tanam kelengkeng dan pepaya. Bahkan dari pepaya saya itu sampai capai 100 juta, padahal itu tumpang sari itu di antara cabai juga. Iya. Sudah berapa kali panen kalau avokat Om Valens? Kalau alpukat ini memang usianya baru masuk 3 tahun. Dan saya tanam itu Juli 2022. Baru sekarang baru 3 tahun lebih sedikit. Dan ada alpukat yang sudah berbuah tahun yang kedua. Sekarang ada yang sedang berbuah, ada yang sedang berbunga. Dan dia itu volumenya akan berkembang sesuai dengan usia alpukat itu sendiri. Jadi semakin tahun dia volume panen itu akan semakin banyak. Dan di lahannya Om Valens ini kan avokatnya rendah-rendah tuh ya Om Valens, tidak tinggi-tinggi amat dan sudah alpukatnya buah. memang dia pendek, artinya dia sambung pucuk, artinya dia berbuah memang dalam keadaan dia masih pendek. Iya, tapi pohonnya tetap pendek tuh. Ya. Alpukat itu akan tinggi. Ya. Tapi sudah mulai panen tuh. Sudah panen. Artinya itu sudah panen dan Om Valens artinya sudah pasarkan tuh. Pasarkan kemana saja tuh Om Valens? Itu permintaan memang banyak. Memang selama ini kita nih harus artinya kasih belajar. Artinya selain petani, pedagang itu juga kita harus kasih belajar. Jadi selama ini
banyak pedagang-pedagang kita, hanya teman-teman pedagang lokal yang beli alpukat itu di tingkat petani, alpukat yang lokal. Artinya tidak dalam teknik budidaya. Mereka beli itu dengan hitung buah. Ada 1 buah ini atau 4 buah, kami beli 5.000. Ya. Tapi tempat saya tidak. Saya bilang kalau kamu memang mau beli alpukat, saya jual 1 kilo, saya patok 30.000. Ya, ini kualitasnya beda. Artinya memang pasarnya kita sudah tahu. Harga di pasaran kita tahu. Jadi petani kita jangan hanya bertani, tetapi informasi pasar kita juga harus mengakses untuk baca pasar juga. Katanya dikirim sampai ke Labuan Bajo. Labuan Bajo, benar sekali. Itu lumayan kok Mas, hasil misalnya duitnya dari alpukat itu. Kalau alpukat memang ini baru tahun pertama, dan sekarang sudah mulai masuk tahun kedua. Kalau kelengkeng tadi Om Valen? Kalau kelengkeng di bawah saya tanam 100 lebih, yang berbuah itu baru 2 pohon yang kebetulan saya tanam duluan, tetapi tanaman kelengkeng itu tanaman yang berbuah itu tidak mengikuti alam, tetapi kita yang atur. Kita yang atur. Saya contoh misalnya kalau kita tanam misalnya 12 pohon kelengkeng itu, jenis itu, dalam setiap bulan kita bisa kasih berbuah satu pohon, artinya tidak putus buah. Jadi kita panen terus, kita atur gitu. Jadi dia berbuah itu kita yang atur, bukan dia tidak mengikuti alam. Ini informasi luar biasa juga Om Valen. Oke Om Valen, ini berkaitan itu di lahannya Om Valen. Terus sebagai ketua PSE nih Om Valen. Ini saya kira tanggung jawab yang luar biasa juga sebagai seorang petani, tapi di paroki diberi kepercayaan untuk mengurus PSE. Dan tadi kita ngobrol-ngobrol lepas di luar sebelum kita mulai podcast tuh, di paroki sedang budidaya tanam cabai, terus ada produk semacam ini produknya teman. Ini jamalewa, terus ini namanya saya lupa nih Om Valen. Ini jadam. Oke, Om Valen bisa ceritakan ketika terlibat di PSE sebagai ketua PSE itu mulai dengan urusan cabai bersama Pastor Paroki Pater Charles gitu dan teman-teman yang lain di urusan ini. Baik, mungkin kalau kita bergerak di cabai ini baru tahun ini, tapi kalau tahun-tahun yang kemarin itu kita masih ada di tanaman jagung. Lalu PSE ini juga ada, saya juga dipercayakan menangani UPJA, unit pelayanan jasa Al-Sintan. Jadi kita memang beberapa tahun lalu kita dibantu traktor dari Dinas Pertanian, lalu kita kelola dalam bentuk UPJA, unit pelayanan jasa Al-Sintan, dan itu sudah beberapa tahun. Untuk tahun ini dari jasa Al-Sintan itu kita kemasukan di paroki itu sudah kemarin saya hitung 41.900.000 itu dari traktor. Lalu kita mencoba. Kebetulan pastor paroki juga dia punya hobi di pertanian, jadi ketemu dengan saya jadi nyambung. Jadi kita coba saat ini kita lagi tanam cabai, tetapi kita mau bahwa cabai itu cabai organik. Cabai organik, artinya baik itu pupuk, kita perlakuan pestisida semuanya organik. Artinya tujuannya itu kita menghemat biaya. Satu biaya, lalu yang paling pertama itu kenyamanan konsumen. Kenyamanan kita sendiri. Itu kalau boleh tahu jumlah berapa tuh yang ditanam cabainya di lahan belakang kalau itu? Sekarang yang ada ini kurang lebih 4.000 pohon, tetapi kita masih tanam berlanjut ke bawah. Itu targetnya kira-kira sampai panen tuh semacam ada 1-2 perhitungan yang Om Valen sudah dan teman-teman bikin tuh kira-kira kalau misalnya sampai panen tuh capai berapa tuh Valen duit yang bisa diterima kalau misalnya terjual tuh Valen? Artinya kalau kita hitung cabai ini dia fluktuatif, harga turun naik gitu. Dia akan turun naik. Tetapi dari pengalaman saya secara pribadi bahwa tanam cabai itu sebenarnya tidak pernah rugi. Tanam cabai itu tidak pernah rugi karena cabai itu harga itu kalau dia jatuh tuh sampai dengan 10.000, tetapi kalau dia naik 1 kilo bisa sampai dengan 60.000 di tingkat petani. Jadi kalau analisa kita itu dari harga yang fluktuatif itu kita ambil tengah-tengah. Itu kira-kira misalnya kalau dia naik sampai 50 ya kita ambil rata-rata 20.000 lah. 20.000 dikali dalam dengan 5.000 itu kalau dia bisa
nilai produksinya bisa 1 kilo ya, kali 5.000 berarti bisa 5 ton. 5 ton dikali dengan 2, kan 100 juta. Peroki mandiri Om Valen ya. Artinya itu Mimpi ya. angan-angan, mimpi kita. Semoga mimpi itu bisa jadi kenyataan. Tapi itu juga saya kira para umat kita yang mayoritas petani ini kan, orang bilang petani ini otaknya ada di mata gitu Om Valen ya. Iya. Dia lihat dulu baru dia percaya. Apakah itu juga bagian dari kerja-kerja Om Valen dan teman-teman di PSE untuk sedang mengajak umat kita untuk sungguh-sungguh mendalami profesi sebagai petani tadi? Iya, artinya begini, bertani ini sebenarnya seperti awal saya katakan, kita harus hilangkan paradigma itu, paradigma bahwa petani itu miskin, itu tidak. Lalu bagaimana kita bertani ketika orang omong pangan organik? Ketika orang omong pangan organik, ada orang-orang juga yang membaca peluang. Ketika organik, mereka bikin produk organik, tetapi harganya juga tetap mencekik petani. Harganya juga tetap mencekik petani. Lalu dengan cara-cara kita buat sendiri, seperti pupuk, pembiakan mikroba, insektisida, itu kita buat sendiri. Saya contoh ini Jamaleva. Jamaleva ini lebih banyak menghasilkan mikroba. Jadi mikroba pertumbuhan tanaman itu lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan akar. Jika pertumbuhan akar itu baik, pertumbuhan tanaman itu akan baik. Lalu bagaimana supaya pertumbuhan akar itu baik? Kita akan memperbanyak mikroba di dalam tanah. Mikroba itu dia akan bekerja mengurai unsur tanaman yang sudah mati. Dia akan kembalikan ke tanaman dalam bentuk unsur hara. Unsur hara. Dan itu Om Valen dan teman-teman BPSE kerjakan sungguh-sungguh Valen. Iya, artinya saat ini bahwa bentuk penyuluhan itu tidak sebatas kita omong-omong, tetapi kita harus edukasi di lapangan, kita lakukan. Kita tunjukkan bahwa ini yang kami buat, yang tidak saja omong-omong, tetapi kita buat langsung di lapangan. Sebagai petani, Om Valen setelah membuktikannya di lahan sendiri, tapi juga sebagai ketua PSE bersama pastor, paroki dan umat di sini sudah kerja sungguh-sungguh, mulai dengan cabai di belakang itu, di lahan belakang paroki. Saya kira profesiat selamat untuk kerja-kerja selanjutnya. Terakhir Om Valen, kita pengen dengar semacam ajakan Om Valen atau 1-2 kesan harapan Om Valen untuk anak-anak muda kita yang pengen atau akan memilih profesi menjadi petani. Kita pengen dengar itu Om Valen. Jadi harapan saat ini lebih banyak ke kaum muda, kaum milenial. Orang bilang kaum milenial. Sekarang banyak kaum muda itu lebih banyak kurang tertarik ke dunia pertanian. Terjadinya migrasi ke perkotaan. Ternyata perkotaan juga tidak menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Di desa juga bisa menjanjikan kehidupan yang baik. Untuk itu harapan kita ke depan, banyak anak-anak muda kita harapkan mereka kembali sebagai petani, berminat untuk jadi petani, hilangkan paradigma bahwa petani itu miskin, petani itu dekil. Ya. Petani itu identik dengan, kalau busung lapar itu anak petani, hilangkan paradigma itu. Sungguh-sungguh mulai bertani. Oke. Om Valen, terima kasih untuk 1-2 catatannya. Saya kira ini hal yang menarik sekali. Nanti kita akan berjumpa lagi, semoga terlebih, siapa tahu nanti panen kami turun lagi Bejawa, kami bisa mampir profesiat Om Valen untuk kerja-kerja selanjutnya.